Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kebaikan kecil membawa pria ini ke dalam pusaran misteri tentang arwah penasaran, rahasia masa lalu, dan karma yang belum tuntas. Awalnya kupikir ini cuma kebaikan kecil. Aku menolong seorang nenek tua yang tertatih menyeberang di pinggir jalan. Tapi saat kutoleh ke belakang, dia sudah hilang. Dan yang bikin darahku membeku, tak ada satupun orang di sekitar yang mengaku melihat nenek itu. Mulai malam itu, hidupku berubah. Di cermin, ada bayangan nenek berdiri di belakangku. Di rumah, kursi goyang bergerak sendiri. Di kamar, bisikan lirih memanggil namaku tiap malam. Terima kasih, tapi belum selesai. Aku mulai menyelidiki. Siapa dia? Apa yang belum selesai? Dan kenapa hanya aku yang bisa melihatnya? Jawabannya perlahan muncul dari makam tua yang terlupakan, dari berita kecelakaan belasan tahun lalu, dan dari kutukan yang belum terbayar. Ini bukan cerita horor biasa. Ini tentang karma, arwah penasaran, dan satu pilihan yang bisa menyelamatkan atau justru membinasakan nyawaku sendiri. Dan yang paling gila, semua berawal dari satu perbuatan baik yang tak pernah kusangka akan mengubah hidupku selamanya. Gimana kelanjutan kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Hari itu langit mendung, udara lembab, dan jalanan kota terasa lebih sepi dari biasanya. Aku baru pulang dari kantor, menyusuri trotoar yang basah setelah hujan ringan mengguyur sore tadi. Langkahku cepat, kepalaku menunduk, pikiranku penuh dengan beban kerja dan janji yang belum kutepati. Tapi semuanya berhenti seketika, ketika mataku menangkap sosok nenek tua berdiri di pinggir jalan. Dia mengenakan kebaya lusuh warna coklat pudar, kerudung tipis melilit kepala, dan tongkat kayu menahan tubuhnya yang membungkuk. Tatapannya kosong ke depan, sesekali menggerakkan bibirnya seolah bicara, tapi tak terdengar suara apa-apa. Di sekelilingnya, kendaraan lalu lalang, dan tak ada satupun orang yang menoleh padanya. Aku berhenti. Entah kenapa, ada dorongan dalam hatiku. Aku mendekat, dan saat jarak kami tinggal 1 meter, dia menoleh. Wajahnya keriput, kulitnya pucat kekuningan, tapi senyumnya lembut seperti seorang nenek yang sedang menanti cucunya pulang. "Nak, bantuin nenek nyebrang, ya," katanya lirih. Aku mengangguk tanpa pikir panjang. Tanganku menyentuh lengannya. Dingin. Bahkan dingin sekali. Tapi aku terus berjalan perlahan menuntunnya menyeberangi jalan sempit itu. Aneh, padahal kendaraan cukup banyak, tapi seolah semuanya berhenti sendiri saat kami melangkah. Begitu sampai di seberang, aku menoleh untuk memastikan dia baik-baik saja. Tapi, dia tidak ada. Nenek itu menghilang. Begitu saja. Di tengah trotoar kosong. Aku berputar, mencari, menengok ke belakang dan ke samping. Tapi yang ada hanya tukang gorengan, tukang ojek, dan pejalan kaki yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Keringat dingin menetes dari pelipisku. Aku berjalan cepat ke tukang gorengan yang berada tak jauh dari lokasi tadi. "Pak, tadi lihat nenek tua nyebrang bareng saya, enggak?" Tukang gorengan itu menatapku heran. "Nenek siapa, Mas? Dari tadi nggak ada siapa-siapa. Sampean aja yang baru lewat sendiri." Hatiku mencelos. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Di dalam angkot, bayangan wajah nenek itu terus terngiang. Dan ketika aku turun di depan kos, aku baru sadar tangan kiriku yang tadi memegang lengan nenek itu, kini membiru dan dingin seperti es. Malam itu hujan kembali turun. Rintiknya mengetuk pelan jendela kamar kosku yang sempit.
Di luar, suara motor menderu sesekali, tapi di dalam kamar sunyi. Terlalu sunyi. Aku duduk memeluk lutut di atas kasur. Pikiran tentang nenek itu tak bisa kuhentikan. Siapa dia? Kenapa hanya aku yang bisa melihatnya? Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam saat aku memutuskan untuk ke kamar mandi. Saat kubuka pintu, lampu lorong berkedip pelan, seperti hampir mati. Kamar mandi berada di ujung lorong, dan langkahku terasa berat saat menyusurinya. Setiap suara sepatu menyentuh lantai bergema aneh. Di dalam kamar mandi, saat kubasuh wajah, aku menatap ke cermin. Jantungku berhenti berdetak sekejap. Di belakangku, samar-samar berdiri sosok nenek itu. Diam. Menunduk. Tidak bergerak. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Kubalik lagi menatap cermin. Kosong. Hanya bayanganku sendiri. Tapi telingaku menangkap bisikan lirih. Terima kasih, tapi belum selesai, nak. Aku terhuyung keluar kamar mandi. Nafasku memburu. Aku menutup pintu kamar dengan cepat dan merapatkan gorden. Tapi baru saja aku duduk, lampu kamar berkedip 2 kali lalu padam total. Gelap. Aku menghidupkan senter dari ponsel. Cahayanya menyapu dinding, lemari, dan akhirnya ke cermin di sudut kamar. Tulisan merah samar tergurat di permukaan kaca, seperti dari darah kering. Buka makamku. Tanganku gemetar. Aku mendekat, mencoba memastikan aku tidak berhalusinasi. Tapi tulisan itu nyata. Ada bekas jari, seperti digores paksa dengan kuku. Malam itu aku tidak tidur. Setiap suara kecil membuatku waspada. Dan dalam hening yang pekat, satu bayangan terus muncul di pikiranku, wajah pucat nenek itu, dan bisikannya yang menggantung di telingaku. Esok harinya, aku memutuskan mencari tahu siapa nenek itu. Aku kembali ke tempat pertama kami bertemu, di persimpangan jalan dekat halte tua. Bertanya pada tukang ojek, pedagang kaki lima, sampai satpam gedung. Tak ada yang tahu. Bahkan ada yang bilang di tempat itu, dulu pernah terjadi tabrakan seorang nenek yang meninggal seketika, tapi jasadnya baru ditemukan 2 hari kemudian di selokan, tak jauh dari situ. Namanya tak pernah disebut. Tapi mereka bilang, arwahnya sering muncul, meminta pertolongan, lalu menghilang. Dan entah kenapa, kini seolah hanya aku yang bisa mendengarnya. Hari ketiga setelah kejadian itu, aku sudah tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, bisikan itu makin jelas. Kadang terdengar dari balik lemari, kadang dari kolong kasur. Tapi malam tadi, bisikan itu datang dari bawah bantalku sendiri. Selatan. 4 langkah dari pohon besar. Suara itu terus diulang, seperti kaset rusak yang tak henti berputar. Aku menulisnya di kertas, berharap bisa memahami maksudnya esok hari. Dan pagi itu, entah apa yang merasukiku, aku berangkat mengikuti petunjuk itu. Aku bolos kerja, tak peduli akan dimarahi bos. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Lokasi pertama yang terpikir adalah taman kecil tak jauh dari halte tempat aku pertama kali bertemu nenek itu. Di tengah taman, ada sebuah pohon beringin tua yang rindangnya menutupi setengah lapangan. Dengan hati-hati aku melangkah ke sisi selatan pohon itu. 1, 2, 3, 4 langkah. Aku berhenti. Tanahnya tak rata. Ada batu kecil menonjol di permukaan, ditutupi rumput liar. Aku bersimpuh, menyibak rumput itu perlahan. Di bawahnya, samar-samar kulihat papan kayu lapuk tertanam miring.
Aku pelototi tulisan di papan itu, nyaris hilang dimakan waktu. Tapi aku bisa membaca 3 huruf awal, Mar. Selebihnya sudah tidak terbaca. Tidak ada tanggal lahir, tidak ada identitas. Hanya makam tanpa nama. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan. Seketika itu juga, suara anak kecil menangis lirih terdengar dari arah belakangku. Aku menoleh. Tak ada siapapun. Tapi tubuhku membeku saat mendengar suara ranting patah, sangat dekat. Aku berdiri dan mundur perlahan. Tapi tanah di dekat kakiku mulai bergerak. Seperti bergetar dari bawah. Seperti ada yang menggali balik dari dalam tanah. Aku berlari. Jantungku nyaris copot. Tidak tahu harus lari kemana. Tapi di antara deru nafasku dan detak jantung yang membabi buta, aku sadar satu hal, aku sudah menemukan makam nenek itu. Atau sesuatu yang berkaitan dengannya. Sore itu aku kembali ke taman. Kali ini membawa bunga, lilin, dan air doa. Aku duduk di depan makam itu, menatap kosong papan kayu usang yang sudah hampir rapuh. Hatiku merasa campur aduk. Takut, penasaran, dan entah kenapa, bersalah. Namun sebelum aku sempat menyalakan lilin, suara itu datang lagi. Kali ini jelas. Bukan bisikan. Tapi suara perempuan tua yang berat dan tajam. Bukan ini yang kubutuhkan, nak, bukan ini yang kubutuhkan. Aku terdiam. Tangan gemetar. Kubalikkan kepala pelan. Dan di belakangku, berdiri sosok nenek itu lagi. Dengan mata yang kini merah seperti darah, menatapku tanpa kedip. Aku membeku. Tubuhku kaku, tenggorokanku tercekat. Sosok nenek itu berdiri tak lebih dari 1 meter dariku. Wajahnya tak lagi penuh senyum seperti saat pertama kami bertemu. Matanya merah membara, kulit wajahnya mulai mengelupas seperti arang terbakar, dan dari bibirnya mengalir darah hitam yang menetes ke rumput. Tapi suara yang keluar dari mulutnya tetap lembut. Dia belum dihukum. Lalu sosoknya menghilang. Begitu saja. Seperti kabut yang tersapu angin. Tapi suara terakhirnya menggema di kepala, membuat tubuhku lemas hingga aku jatuh berlutut di tanah. Siapa yang dia maksud? Siapa dia? Malam harinya, aku mengurung diri di kamar. Aku buka kembali semua catatan tentang kejadian aneh ini. Kubuka internet, mencari berita kecelakaan nenek tua, laporan orang hilang, apapun. Lalu sebuah artikel lawas tahun 1997 menarik perhatianku. Judulnya singkat. Perempuan tua ditemukan membusuk di selokan, kasus ditutup karena kurangnya bukti. Wajah korban tak disebutkan. Tapi lokasi penemuan mayat cocok, sekitar halte dan taman kecil tempat aku bertemu nenek itu. Ada satu baris kecil di artikel itu yang membuatku bergidik. Ditemukan bersama tas tangan berisi foto lelaki berbaju abu-abu yang tak dikenali. Foto. Aku merasa seperti ditarik sesuatu untuk melihat ke balik lemari kamarku. Ada kotak tua di sana, peninggalan penghuni lama. Aku membukanya perlahan. Isinya campur aduk, sapu tangan, majalah lama, dan sebuah buku kecil bersampul kain. Tapi di bawah semuanya, ada foto. Foto buram seorang lelaki berdiri di depan rumah kayu, mengenakan kemeja abu-abu dan topi pek. Wajahnya tajam, matanya tertuju langsung ke kamera. Dan entah kenapa, aku merasa wajah itu familiar. Terlalu familiar. Aku ambil foto itu dan menatapnya lebih dekat. Mataku menelusuri tiap sudut gambar, hingga di belakang laki itu,
samar-samar terlihat siluet seorang perempuan tua duduk di kursi rotan. Tubuhku mendadak menggigil. Seketika lampu kamar mati. Cermin berembun sendiri, padahal AC tidak menyala. Dan dari dalam embun itu, muncul lagi tulisan, tapi kali ini bukan dengan darah. Seperti dicoret dari kuku. Dia yang mengunci mulutku. Dia yang buang jasadku. Aku mundur pelan. Foto di tanganku jatuh ke lantai. Tapi dari sudut mataku, aku melihat jelas bayangan lelaki berbaju abu dalam foto itu kini berdiri di pojok kamar. Tidak bergerak. Hanya menatapku dalam gelap. Malam itu aku tidak tidur. Bahkan aku tak berani memejamkan mata. Setiap kali kelopak ini mulai turun, bayangan lelaki berbaju abu-abu muncul lagi. Kadang di cermin, kadang di langit-langit, dan kadang tepat berdiri di depan pintu kamarku yang tertutup rapat. Pagi harinya aku pergi ke kantor kelurahan, membawa fotonya. Karyawan tua di bagian arsip menatap fotonya lama sekali, lalu mengerutkan kening. Ini seperti Pak Harjo. Tapi sudah lama meninggal. Dia punya rumah di gang kecil belakang taman. Tapi rumah itu, anehnya nggak pernah dijual. Selalu kosong. Jantungku berdegup makin cepat. Aku langsung menuju lokasi yang disebutkan. Gang sempit, nyaris tak terlihat dari jalan besar. Di ujungnya berdiri sebuah rumah kayu 2 lantai, catnya mengelupas, jendelanya ditutup rapat papan kayu, dan pagar besinya berkarat. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang gelap, seperti ada yang menahanku agar tidak mendekat. Namun kaki ini terus melangkah. Pagar itu kubuka dengan sedikit paksa. Deritnya nyaring, seperti jeritan. Di halaman depan, rumputan tumbuh liar dan pecahan kaca berserakan di mana-mana. Tapi yang paling membuatku menggigil adalah kursi rotan tua di teras rumah. Sama persis seperti di dalam foto. Aku naik ke teras, menyentuh kursi itu pelan. Dan tiba-tiba, seperti kilatan petir, bayangan muncul di kepalaku. Seorang perempuan tua dipukul dari belakang. Tangannya bergetar. Mulutnya berusaha berteriak, tapi suara tak keluar. Lelaki berbaju abu mengangkat tubuhnya, menyeret ke belakang rumah. Lalu gelap. Bayangan itu hilang seketika. Aku terengah-engah. Tapi sesuatu membuatku masuk ke dalam. Pintu utama tidak terkunci. Begitu kubuka, aroma kayu lapuk dan tanah basah langsung menyergap. Rumah itu hening. Terlalu hening. Aku menyusuri ruang tamu, kemudian ke dapur yang berdebu. Perabotannya masih utuh, hanya ditutupi jaring laba-laba dan waktu. Di dinding ruang tengah, tergantung lukisan. Lelaki yang sama. Kemeja abu, topi pek. Tapi, dalam lukisan itu, matanya terlihat seperti menatap langsung padaku. Perlahan aku menaiki tangga ke lantai 2. Langkahku terasa berat, seolah anak tangga itu menyerap tenagaku. Satu kamar di ujung koridor tak terkunci. Kubuka perlahan. Di dalamnya ada ranjang kayu tua, lemari, dan cermin besar berdiri di sudut ruangan. Tapi yang membuatku bergidik adalah noda hitam besar di lantai kayu, seperti bekas darah tua yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan di atas ranjang ada buku harian. Tertulis nama di halaman pertama, Marni. Tanganku gemetar saat membalik halaman demi halaman. Semakin kubaca, semakin kuat rasa sesak di dadaku. Marni, nenek itu, dulunya adalah pembantu rumah tangga di rumah ini. Ia bekerja puluhan tahun untuk keluarga Harjo. Tapi pada suatu malam,
ia mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dan malam itu juga, ia menghilang. Aku membalik halaman demi halaman buku harian itu, tiap kata seakan menggores jantungku. Tulisan Marni tidak rapi, kadang terputus, seperti ditulis dalam ketakutan yang luar biasa. Tuan Harjo makin kasar akhir-akhir ini. Aku dengar dia bicara dengan seseorang di ruang bawah tanah. Mereka sebut soal surat tanah dan pembagian warisan. Aku takut, tapi aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semalam aku intip dari sela pintu. Mereka membakar sesuatu di perapian. Surat? Atau foto? Aku lihat ada darah di tangan Pak Harjo. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat, ditulis tergesa-gesa dengan tinta yang luntur. Jika aku tak selamat, tolong kuburkan aku dengan nama. Nama itu tak sempat ditulis. Tintanya putus. Lalu kosong. Seperti hidup yang terhenti di tengah jalan. Tanganku bergetar hebat. Aku letakkan buku itu pelan-pelan dan berdiri. Tapi saat aku hendak meninggalkan kamar, sesuatu menggeram dari arah cermin. Aku menoleh. Sosok Marni berdiri di dalam bayangan cermin. Tapi kali ini bukan hanya dirinya. Di belakangnya, sosok lelaki berbaju abu juga berdiri. Tatapannya penuh amarah, lalu ia maju. Cermin bergetar. Retak mulai menyebar dari sisi ke sisi. Aku mundur. Tapi cermin itu pecah dengan suara keras. Potongan kaca berhamburan. Dan di lantai, ada secari kertas terjatuh dari balik bingkai cermin. Kertas itu rapuh, berdebu, dan menguning. Tapi tulisan di atasnya masih bisa dibaca. Akta kepemilikan rumah. Nama, Marni. Disita tanpa persetujuan. Tanggal 12 Maret 1997. Tanganku menggenggam erat kertas itu. Jadi ini motifnya. Keserakahan. Pak Harjo membunuh Marni untuk mengambil alih rumah ini. Ia mengubur jasadnya diam-diam dan membuat seolah Marni menghilang. Itulah kenapa rumah ini tidak pernah dijual. Arwah Marni menunggu. Bukan untuk dibalaskan, tapi untuk diselesaikan. Tiba-tiba terdengar bunyi langkah berat dari bawah. Lantai kayu berderak. Suaranya makin lama makin dekat. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Pintu terbuka perlahan, berderit panjang. Sosok laki itu berdiri di ambang pintu. Kini tubuhnya penuh luka dan gosong seperti terbakar dari dalam. Tapi matanya dingin dan penuh kebencian. Aku tak akan biarkan kau buka aib ini. Desisnya rendah, seperti dua batu yang saling digesek. Aku lari. Menuruni tangga tanpa pikir panjang. Tapi rumah ini seperti menolakku keluar. Pintu depan terkunci. Jendela tak bisa dibuka. Suara tawa laki itu menggema di seluruh ruangan. Aku mengambil lilin dari dapur. Kertas akta itu kubakar di atas perapian sambil berdoa dalam hati. Semoga ini bisa jadi penebusan. Tapi sebelum apinya padam, tiba-tiba rumah berguncang. Rak buku roboh. Cermin pecah semua. Dan dari dinding muncul wajah-wajah. Wajah-wajah yang menjerit tanpa suara. Kemudian, semuanya gelap. Aku tersadar dengan kepala berdenyut hebat dan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Cahaya lilin yang kugenggam sudah hampir habis, tetapi rumah itu kini sunyi. Suara tawa mengerikan dan jeritan hantu yang tadi memenuhi udara, lenyap tanpa jejak. Aku bergegas menuju pintu utama, dan untuk pertama kali malam itu,
pintu itu terbuka. Aku keluar ke udara malam yang dingin, menarik napas panjang seolah baru lahir kembali. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Di halaman depan, berdiri sosok nenek yang pertama kutolong. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi menderita. Ia tersenyum lirih dan menatapku penuh syukur. "Terima kasih," katanya lirih, "kamu telah membebaskan aku dari belenggu masa lalu." Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia mulai menghilang, seperti asap yang terbawa angin malam. Hatiku masih bergetar. Aku tahu perjuangan ini bukan hanya tentang menolong satu nyawa. Ini adalah kisah tentang keadilan yang terlambat, tentang karma yang akhirnya membayar lunas. Aku melangkah pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Kebaikan kecil yang kuanggap sepele membawa aku menembus misteri gelap yang tak pernah kubayangkan. Dan aku sadar bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, punya kekuatan mengubah takdir. Malam itu, aku belajar satu hal. Kadang, kebaikan yang tak dilihat orang lain justru menjadi awal dari sebuah perubahan besar. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan pernah remehkan kebaikanmu, karena bisa jadi ia akan membawa kejutan yang luar biasa dalam hidupmu.